Halo anak-anak, salam sehat, salam semangat, dan salam CHYPK. Kali ini kita berjumpa kembali secara virtual, yaitu melalui video pembelajaran. Kali ini Bapak akan membantu anak-anak membahas soal pengayaan bahasa Indonesia yang sudah anak-anak kerjakan pada hari Selasa kemarin. Tentu kita mengingat-ingat kembali ya tentang pelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama. Ya, mungkin ada yang merasa kebingungan. Bisa jadi, tapi juga dari anak-anak ada yang merasa ini soalnya mudah sekali. Tidak apa-apa. Nah, kali ini kita akan melihat bersama-sama kembali mengingat-ingat tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik, kita mulai untuk membahas soal pengayaan bahasa Indonesia. Anak-anak tentu masih ingat tentang gagasan pokok ya. Gagasan pokok itu merupakan pendapat. Nah, kata kunci gagasan itu adalah sama dengan pendapat. Gagasan pokok berarti gagasan yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Nah, beda loh gagasan pokok dengan ide pokok. Yang namanya gagasan pokok itu adalah gagasan atau pendapat dalam satu kalimat. Nih, satu. Nah, lalu kalau ide pokok ini dari satu kalimat ini menjadi intinya. Nah, jadi pendek. Nah, begitu anak-anak. Jadi, kalau gagasan pokok itu pasti akan satu kalimat isi semuanya. Kalau ide berarti seperti ringkasan dari gagasan pokok, gitu ya. Lalu kalau yang namanya gagasan pendukung artinya kalimat atau gagasan atau pendapat yang menjelaskan dari gagasan pokok. Bapak ulangi. Nah, yang namanya gagasan pendukung adalah gagasan yang menjelaskan dari gagasan pokok. Baik, kita akan melihat soal-soal yang sudah anak-anak kerjakan. Nah, soalnya sebagai berikut. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Ini kalimat pertama. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia hidup saling membutuhkan. Ketiga, manusia hidup saling menolong dan saling berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, manusia merupakan makhluk sosial. Dalam paragraf pendek ini terdapat 4 kalimat, di mana masing-masing kalimat ini saling berhubungan atau berkesinambungan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, gagasan pokok pada paragraf di atas ada pada nomor berapa? Jawabannya adalah 4. Oke. Ada yang tahu mengapa gagasan pokok berada pada kalimat keempat? Nah, inilah kita akan melihat satu-satu. Di sini pada kalimat pertama, manusia tidak dapat hidup sendiri. Ini sebuah gagasan ya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Lalu di sini manusia hidup saling membutuhkan. Ya, memang benar. Pada kalimat kedua ini menjelaskan dari kalimat pertama. Mengapa? Karena alasan tidak bisa hidup sendiri itu karena membutuhkan, saling membutuhkan. Lalu yang berikutnya, manusia hidup saling menolong dan saling berkomunikasi. Ya, memang benar. Pada kalimat ketiga ini juga masih menjelaskan dari kalimat pertama. Nah, yang berikutnya untuk nomor 4, oleh karena itu, manusia merupakan makhluk sosial. Nah, ini kata kuncinya anak-anak. Ketika ada kalimat oleh karena itu, atau juga ketika muncul kalimat jadi, atau dan setelah ada keterangan oleh karena itu, sebab akibat ya. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya kesimpulan. Jadi di sini ternyata kita bisa lihat bahwa yang dikatakan
Manusia merupakan makhluk sosial itu karena apa? Yang pertama, karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Lalu dikatakan makhluk sosial lagi karena apa? Membutuhkan, saling membutuhkan. Yang berikutnya dikatakan makhluk sosial karena saling menolong dan saling berkomunikasi. Jadi, ketiga kalimat ini, kalimat 1, 2, 3 menjelaskan dari kalimat keempat. Maka kita bisa ketahui gagasan pokok pada paragraf di atas adalah nomor 4 atau kalimat 4. Nah, anak-anak, kalau muncul pertanyaan dari gagasan pokok kalimat keempat, apa ide pokoknya? Nah, ide pokoknya adalah manusia makhluk sosial, atau juga bisa dikatakan seperti ini, manusia merupakan makhluk sosial. Nah, salah nih yang merah. Nah, ini manusia adalah makhluk sosial. Nah, yang Bapak beri warna merah ini adalah ide pokoknya. Terlihat ya perbedaannya ketika gagasan pokok ini satu kalimat penuh, lalu ide pokoknya ini adalah seperti ringkasan. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 2. Gagasan pendukung pada paragraf di atas. Nah, itu tadi sudah Bapak jelaskan juga. Gagasannya adalah gagasan pendukungnya, yaitu pada kalimat nomor 1, kalimat nomor 2, dan kalimat nomor 3. Mudah sekali bukan untuk menemukannya? Ketika kita sudah menemukan gagasan pokok, tentu yang lainnya itu merupakan gagasan pendukung. Pertanyaan nomor 3. Ringkaslah dari paragraf tersebut. Nah, ini kita membuat ringkasan. Bapak memberikan contoh ringkasan. Nah, ini adalah garis besar atau benang merah ringkasan dari paragraf di atas. Ya, kalau tidak sama dengan apa yang anak-anak tuliskan tidak apa-apa. Hanya ini kita lihat benang merahnya atau inti dari kalimatnya. Sebagai berikut. Manusia merupakan makhluk sosial karena tidak dapat hidup sendiri, saling membutuhkan, saling menolong, dan saling berkomunikasi. Nah, Pak, kenapa kok Bapak membuat ringkasannya dari kalimat nomor 4 lalu ke nomor 1, 2, dan 3? Kenapa kok tidak dari yang nomor 1? Baik. Nah, anak-anak untuk membuat ringkasan tidak ada keharusan ya. Anak-anak dapat membuat ringkasan mulai dulu dari kalimat 1 sampai kalimat keempat boleh, atau dibalik seperti Pak Febri. Yang terpenting adalah ketika membuat ringkasan, kalimat dari awal, kata dari awal sampai akhir berkesinambungan, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, singkat, padat, dan jelas. Yang namanya ringkas artinya sejelas-jelas mungkin, sependek-pendek mungkin gitu ya. Ini dari 4 kalimat Pak Febri membuatnya menjadi 1 kalimat, di mana berbunyi manusia merupakan makhluk sosial karena tidak dapat hidup sendiri, saling membutuhkan, saling menolong, dan saling berkomunikasi. Pertanyaan nomor 4. Gagasan pokok dapat ditemukan di mana saja? Nah, tentu kita masih ingat ya, gagasan pokok itu berada di awal kalimat, akhir kalimat, dan campuran. Secara kebetulan kita kali ini memperoleh paragraf di mana gagasan pokoknya berada di akhir kalimat. Berikutnya yang nomor 5. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf berikut dalam bentuk peta konsep. Nah, kita diajak di sini membuat gagasan pokoknya dan gagasan pendukung yang kita tuliskan dalam peta konsep. Artinya, dalam peta konsep ini anak-anak menuliskan setiap kalimat yang ada. Ya, bukan intinya, tetapi kita lihat soalnya di sini gagasan. Nah,
gagasan pokok dari paragraf. Jadi dari sini gagasannya apa saja kita tuliskan semuanya. Berikut kalimatnya. Hidup bersih dapat diawali dari lingkungan rumah tinggal. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Misalnya, menyapu halaman rumah dan membersihkan selokan di depan rumah. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan gotong royong antar anggota keluarga. Nah, ini. Anak-anak, kita lihat dari paragraf ini, hidup bersih dapat diawali dari lingkungan rumah tinggal. Nah, ini kalimat pertama ya. Kalimat keduanya, caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Oke, pada kalimat kedua ini kata kuncinya. Masih ada di lingkungan rumah, berarti masih menjelaskan pada kalimat pertama. Yang berikutnya, misalnya menyapu halaman rumah dan membersihkan selokan di depan rumah. Nah, ini masih menjelaskan tentang cara ya, berarti cara menyapu. Nah, ini masih menjelaskan pada kalimat sebelumnya. Yang berikutnya, kegiatan itu dapat dilakukan dengan bergotong royong anggota keluarga. Nah, ini pada kalimat keempat juga merupakan gagasan pokok anak-anak ternyata. Mengapa kok bisa demikian? Ini dapat terlihat dari kalimat tersebut. Kegiatan itu dapat dilakukan dengan bergotong royong. Artinya, dari kegiatan ini, kegiatan membersih ini, itu juga ada kesinambungan dari sini. Ya, ini yang sebagai gagasan pokoknya. Nah, lalu cara dengan menjaga kebersihan di lingkungan rumah ini merupakan contoh dari cara bergotong royong. Nah, ini masih menjelaskan ya. Baik, kita buat peta konsepnya. Nah, ini. Nah, ini gagasan pokoknya. Ternyata ini salah ya, Pak Febri letakkan di sini. Nah, ini. Nah, ini gagasan pokoknya. Nah, tarik. Oke. Nah, inilah dia gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ternyata dari gagasan pokok ini ada 2 gagasan pokok dan 2 gagasan pendukung. Anak-anak, ini adalah hasil diskusi kita, hasil pekerjaan kita. Apabila anak-anak masih mengalami kesulitan, boleh bertanya. Nah, lalu untuk hasil pekerjaan ini, apabila anak-anak mengalami kesulitan juga dan apakah jawabannya tidak sama dengan yang hasil diskusi kita, nah anak-anak boleh menyalin hasil pekerjaan ini dan memperbaiki hasil pekerjaan anak-anak sebagai bahan belajar. Terima kasih untuk kegiatan kita belajar secara virtual melalui video pembelajaran ini. Bapak harap anak-anak tetap semangat dalam belajar, tetap semangat untuk melakukan pembelajaran pengayaan materi hingga nanti di bulan Desember kita akan ulangan semester ya. Maka selama proses kegiatan ini kita belajar adalah pengayaan materi-materi yang sudah kita pelajari. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk kebersamaan anak-anak. Selamat melanjutkan belajar yang berikutnya. Bapak ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kalau anak-anak belajarnya pagi, siang, atau sore melalui video ini. Tetap semangat, salam sehat, dan salam CHYBK.